Salah satunya ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. 3 macam yang Allah berikan kepada hambanya yang terbebas dari azab kubur. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Yang kemudian yang kedua adalah wal muazzin, orang muazzin, orang yang sering azan. Tapi azannya ini adalah azan yang berharap dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang mati wal mutawaffa yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah. Orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Orang yang mati syahid ini ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Syahid yang kita tahu adalah syahid orang yang perang di jalan Allah, ya kan? Pokoknya orang jalan Allah tuh kayaknya udah ada mati syahid ya. Tapi ada syahid-syahid yang lain, syahid akhirat. Ini jarang orang tahu syahid akhirat. Syahid akhirat itu kalau kita mati mendadak, orang yang tabrakan, orang yang kebakar, tenggelam, kemudian ente dibunuh sama orang dianiaya, tapi disiksa dulu. Dianiaya. Tapi ada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dulu waktu lagi perang, ada sahabat Nabi itu yang berperang melawan orang kafir, padahal perang lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, lagi perang. Kemudian main bunuh-bunuhan. Maka kata ada orang sahabatnya bilang, alangkah bagus itu deh. Matinya mati syahid. Kata Nabi, enggak. Justru dua-duanya masuk neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh itu udah niat pengen membunuh yang membunuh. Gimana tuh bahasanya? Karena yang udah mati itu, karena yang dibunuh itu udah mati duluan, padahal dia udah juga niat mau bunuh, tapi keduluan mati gitu. Kemudian kita lanjutkan pelajarannya. Sedikit ringkas lagi, lau ya'lamunan nas, seandainya kita tahu nih, maafin nida, keutamaan dari azan, wasafil awal, dan salat berjamaah di saf pertama, semalamnya jidu, kemudian kita nggak dapet, laya jidu, kita nggak dapet nih. Kemudian illa an yastahimu, kecuali kita mau dapetin saf pertama dan azan itu dengan cara diundi. Kata Nabi, lastahamu, ente pasti semua tuh bakal mau diundi. Ini kata Nabi. Artinya apa? Seandainya nih mata hijab kita ini dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, bisa ngelihat pahala azan, pahala orang yang sholat di saf pertama, maka kita akan berlomba-lomba tuh nggak apa-apa dah diundi. Yang penting dapat giliran di saf pertama dan azan. Saking begitunya tuh. Kata Nabi, pasti lastahamu, pasti ente mau diundi. Kemudian apa lagi keutamaan yang lain adalah walau ya'lamuna ma fit tahjir, barang siapa yang sholat tepat waktu, yang tahu keutamaan sholat tepat waktu, maka lastabaqul ilaih, kita bakal berlomba-lomba tuh, bakal sholat tepat waktu. Walau ya'lamuna ma fil atami was subh, barang siapa yang tahu nih keutamaan dari sholat isya dan sholat subuh berjamaah, yang dia tahu nih pahalanya masya Allah, la tauhuma walau habwan, dia bakal jalan ke tempat itu walaupun dengan cara merangkak. Keutamaan nih, makanya paling berat tuh sholat jamaah isya sama subuh. Kenapa berat? Apalagi isya, waktunya panjang. Tadi di rumah aja dah, itu ntar aja dah tantaran. Tapi kalau apalagi subuh, yang di rumah dah sholatnya berat. Sesuatu yang amalannya berat itu pahalanya gede biasanya. Sesuatu amalannya berat biasanya pahalanya gede. Dan ada orang yang samping masjid nggak datang. Kita tanya Ojan. Ojan sering nggak deh subuh dia mah sama Icak tuh. Biasanya yang deket jarang datang. Justru yang jauh datang, kayak motor dan lain-lain. Ada yang deket masjid, dia jalan ke masjidnya masjid yang jauhan. Nggak enak kali deket. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan, faqabbala ibhamaihi fa wada'a 'ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Kemarin enggak pakai ayunina ya? Pakai qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Fa ana syafi'uhu yaumil qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Jadi ini kalau azan nih diamalin enggak? Kayaknya ente udah tahu dah sunnahnya. Cium ibu jari ente, taruh di mata sambil baca marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Tapi dua-duanya sih, ini kan salah satu, dua-duanya kenain mata. Ini manfaat yang kedua adalah kita terjauh dari sakit mata. Yang mata belum minus, insya Allah kuat matanya. Maka orang dulu tuh nggak pakai kacamata zaman Nabi, matanya tajam-tajam, sampai tua pun masih tajam. Kalau sekarang banyak tontonan yang nggak benar jadi gitu, matanya baru cepat rusak. Gitu. Nontonnya deket-deket jadi rusak matanya, minus, banyak pada minus.
bukan banyak baca, banyak main HP, main nonton TV. Kalau zaman dulu orang kacamata pinter, karena apa? Karena rajin baca. Kalau sekarang nggak percaya gitu orang kayak kacamata rajin baca. Kebanyakan main HP. Mustahil dah kalau orang kacamata. Kalau zaman dulu emang tuh sempat dikatakan di zaman itu masih ngerasain tuh, karena kan HP masih langka tuh kan, waktu tahun 2004. Itu kalau orang kayak kacamata bawaannya kelihatannya pinter aja. Nah, ini jadi nanti pakainya cium ini. Jadi silang, emang agak susah soalnya ibu jari. Ada yang kacamata susah dibuka, jadi alisnya doang. Ada. Niatnya mata katanya, ya udah nggak apa-apa ya. Niatnya mata. Yang penting dia dapat sunnahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keutamaan di waktu azan. Ada keutamaan di waktu azan. Kita masih berbicara tentang azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ayja'a waqtul azan, futihat abwabus sama'i wastujibat du'a. Idza kana waqtul iqamah lam turadda da'watuhu." Jadi bersabda Nabi Muhammad SAW, jika masuk nih waktu azan, itu futihat abwabus sama', pintu langit kebuka. Wastujibat du'a, dan orang yang berdoa itu insya Allah mustajab. Mustajibah doa, dan diijabah tuh doa-doa kita. Jadi ketika azan, itu sebenarnya ketika azan itu keramat tuh, sakral. Kalau ente mau tahu ketika azan, tapi kebanyakan realitanya gimana? Ada azan biasa aja. Azan main-main. Azan makan, ngobrol gitu. Tapi azan itu sebenarnya kalau kita pahami hakikatnya di sini kata Nabi, ketika masuk waktu azan, futihat abwabus sama, sesungguhnya pintu langit kebuka. Itulah waktunya kita berdoa. Karena setiap orang yang berdoa di waktu azan, antara azan dan iqamah, itu lam turad da'watuhu, enggak akan tertolak doa ente. Saatnya tuh yang punya hajat, yang punya harapan, doanya di situ di waktu azan. Habis azan biasain tuh doa setelah azan. Doa setelah azan dulu biar dapat sunnahnya. Habis doa setelah azan baru itu doa tuh. Nah di sini ada yang tanya lagi nih sahabat. Qala Nawawi fi azkar. Ruina 'an nas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yurad du'a bainal azan wal iqamah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, la yurad du'a bainal azan wal iqamah. Tidak akan tertolak doa seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan tertolak doa di antara azan dan iqamah. Wih, dahsyat nih. Jadi kalau kita mau doa kita nggak tertolak, doanya kapan? Jadi waktu-waktu mustajab itu adalah di waktu antara azan dan iqamah. Dan tuh doa ada tuh yang sebanyak ya. Yang di sini ada Nabi, kan ada yang nanya nih. Sahabat nanya nih. Di dalam riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Sina wa ghairahum wa zada Tirmidzi fi riwayah qalu, di dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan famaza naqul ya Rasulullah. Sahabat nanya, doa yang bagus apaan ya Rasul di antara azan dan iqamah? Maka Rasulullah menjawab qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan, afiyah di dunia dan akhirat. Kita kagak mentang-mentang mustajab nih antara azan dan qomat, doanya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dah tuh urusan dunia. Atau nih kita ambil sunnahnya nggak apa-apa. Kita doa nanti urusan hajat dunia itu ntar nomor 2. Kan doa boleh panjang. Yang pertama kita ambil keramat dari Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh itu. Karena mintalah keselamatan afiat di dunia dan akhirat. Nah itu doanya tuh. Ya habis antara azan dan qomat, usahain doa sapu jagat dah. Kan tuh doa sapu jagat kan doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Udah. Habis itu baru dah. Ya Allah, ampun dosa kami, dosa-dosa hamba. Udah minta tuh hajat-hajat inti. Tutup pakai sholawat. Selesai. Setiap hari tuh. Berarti ada 5 waktu. Ada waktu yang mustajab. Tapi nanti ada tata caranya, ada teknisnya. Yang model gimana dulu nih orang yang model begini yang diterima. Enggak tiba-tiba langsung doa. Kita lanjut. Kebanyakan orang banyak salah kaprah. Doa aja di waktu azan dan iqamah. Tapi ketika waktu azan dia enggak dengerin.
Di waktu azan diacuh, dan azan selesai baru doa. Ngapain? Woi, salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala indal azan, barang siapa yang ketika azan, lagi azan nih udah Anda dapat nih sebelum Anda baca kitab ini udah dapat dari Ustaz Alwi. Barang siapa nih berkata ketika azan, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan. Boleh ahlan wa sahlan. Jadi marhaban bis salawati wa ahlan. Kalau yang diajar Ustaz Alwi, marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salati ahlan wa sahlan. Tapi di kitab ini marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan. Pakai redaksi mana aja sama. Kata Allah Ta'ala lahu alfasan. Barang siapa nih yang baca nih lagi azan belum selesai, baru masuk azan ente dengar. Entah itu baru Allahu Akbar ente ingat, atau di hayya ala shalah, pokoknya selama azan sama ente dengar azan ente baca marhaban bil qailina adlan, marhaban bis salawati wa ahlan, atau marhaban bis salawati ahlan wa sahlan. Boleh. Kalau di kitab marhaban bis salawati wa ahlan. Itu keutamaannya begitu doang tuh, sekali doang tuh ente baca, tapi dengan rasa senang Mau ente baca di share nggak apa-apa, tapi intinya hakikatnya dengan rasa senang. Karena kalau orang berkata marhaban ahlan wa sahlan itu dengan senang hati. Marhaban, 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 marhaban. Ingat, justru kita hakikatnya kita senang. Itu baca begitu doang sekali, kata Allah Ta'ala lahu alfasana. Maka Allah tulis 1000 kebaikan. Memang kita bisa berbuat baik sebanyak 1000. Tapi dicatat Allah Ta'ala ente telah melaksanakan 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'atin. Dan Allah menghapus kesalahan kita sebanyak 1000 kesalahan. Wa rafa'aha lahu alfa darajatin. Dan Allah mengangkat derajat kita 1000 derajat. Ini amalan simple, tapi kita lupa mulu ya. Kita lupa mulu, ini udah berkali-kali nih. Ini kita udah 2 kali muter nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sami'al azan wa lam yakul mislama qala muazzin. Barang siapa nih? Ini sekarang tata cara baru. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak mengikuti apa yang dikatakan muazzin, ingat ya. Biasanya kan kalau azan ada baiknya kan kita ikutin. Fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajada al muazzinun. Maka nanti kelak di yaumil qiyamah, ini orang yang enggak biasa ngikutin azan. Nanti di yaumil qiyamah Allah akan mencegahnya dia dari sujud. Di mana orang-orang bisa sujud, yaitu para muazzin bisa sujud, atau orang yang mendengarkan azan pada sujud. Kita yang nggak biasa ngikutin bahasa azan atau perkataan azan, nanti di yaumil qiyamah kita nggak bisa sujud. Di mana semua orang pada bisa sujud kepada Allah SWT, kita nggak bisa sujud. Disitulah Allah murka kepada orang yang nggak sujud. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqul muazzin. Jadi diajarin sama Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, jadi ngikutin azan itu bukan serta-merta yang inti tahu adalah orang-orang dulu kita, orang tua kita, atau siapa yang pernah ngajarin, kalau ada azan ikutin. Enggak, itu Rasulullah SAW yang nyuruh. Idza sami'tumun nida, jika kalian mendengarkan azan, faqulu misla ma yaqulu muazzin, maka ikutin apa yang dikatakan muazzin. Jadi kalau kita ngikutin nanti ketika azan kita ikutin, tapi jangan kencang-kencang juga. Muazzin azan Allahu Akbar, kita ikutin Allahu Akbar, enggak, pelan-pelan aja Allahu Akbar. Sirnya aja mulutnya Allahu Akbar. Jadi kalau kita ngikutin nanti itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasul yang ngajarin kita. Itu sunnah. Jadi mulai sekarang kita yang ngikutin nanti azan bukan serta-merta nggak ada dasarnya ilmu, tapi ada dasarnya ilmu, yaitu kita menjawab azan karena memang perintah dari Rasulullah SAW. Jatuhnya sunnah yang kita ketahui. Dahsyat. Kalau menjalankan sunnah yang kita tahu enak. Tapi di sini ada beberapa hal. Ketika hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah wa annahu yaqulu bainahuma la haula wa la quwata illa billah. Jadi yang lainnya ngikutin sama kecuali hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Jawabnya adalah la haula wa la quwata illa billah. Itu yang diajarkan Nabi seperti itu. Nah, kalau inti ada azan seperti itu semua, setelah azan doa tajam baru. Paham nggak sini? Nah, doa yang model gimana yang bakal tembus? Yang begini nih. Yang ketika azan kita ngikutin, kita dengerin, kemudian kita
Habis itu kita doa, nah itu baru. Nah di sini ada beberapa hal nih. Kalau kita mendengar azan dalam keadaan sholat, maka nggak wajib kita ikutin azan. Atau di kamar mandi, jangan, nggak boleh. Bahkan di sini, misalnya kita lagi baca Quran, ya, kita lagi baca Quran atau bertasbih, ayyukra'u hadisan, aw ilman, akhar, aw ghairu zalik. Maka dianjurkan tuh untuk diam dulu kalau lagi azan. Kecuali ketika lagi menuntut ilmu, ini ada beberapa pendapat. Ketika lagi menuntut ilmu, biasanya sih di waktu maghrib, biasanya kan aba-aba tuh ngaji tuh. Ngaji, kemudian ada azan tuh, masih lanjut kan? Nggak apa-apa, lanjut terus. Karena nanti dia bakal azan juga, kita juga intitoh juga bakal azan. Dan ini ada beberapa pendapat yang saklek juga. Berarti sholatnya nggak tepat waktu. Kalau mengenai hal menuntut ilmu, itu adalah lebih afdol. Asal jangan terlalu lama banget gitu. Kalau misalnya agak mundur dikit beberapa menit nggak apa-apa ya. Beberapa menit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai 2 jam mepet banget sampai sholat asar dari zuhur ke asar, itu nggak boleh. Cara etika azan nih, ketika azan, ketika takbir sama syahadat itu wajah menghadap kiblat. Jadi jangan pas asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Wajah menghadap kiblat. Kapan kita ke kanan ke kiri? Kayak ketika hayalas sholah, hayalas falah. Hayalas sholah kanan, hayalas falah kiri. Tuh yang diajarkan begitu. Jadi jangan kanan kiri terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang nggak ada ilmunya kayak gitu biasanya. Dan ketika azan, ketika ente menjadi azan, muazzin, perhatikan huruf-hurufnya. Jadi jangan sampai samar. Tapi tetap kita harus ada etikanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kafnya jadi qalqalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shinnya besar juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena nada azan kurang begitu. Tapi nada azan kubur baru bisa. Nada azan. Iya. Hah? Apa? Ada azan nada agak dikubur. Cepet. Jadi ketika ada jenazah kan diazanin tuh. Nada kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Terbangun. Terbangun. Repot kan? Ada mau ditanyain nggak tentang azan? TikTok aja. Ya akhirnya. Kalau ada pertanyaan, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna أشرفنا فاتوب علينا توبة تبشر لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سود صلى وسلم ربي علي أدى الحب وآله وصحبه إداد تصيشوبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي